Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet itu dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, mempunyai dua kutub. Yang keempat, mempunyai medan magnet. Yang kelima, kutub magnet sejenis akan tolak-menolak. Yang keenam, kutub magnet yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Yang ketujuh, sifat magnet dapat hilang atau melemah karena perlakuan tertentu. Sifat magnet yang pertama yaitu dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Benda-benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contoh benda magnetis yaitu benda-benda yang terbuat dari bahan besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contohnya yaitu benda-benda yang terbuat dari bahan plastik, kertas, dan kayu. Sifat magnet yang kedua yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Makin kuat gaya tarik magnet, maka makin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh magnet. Nah, ini dia contoh paku yang diletakkan di atas kertas. Ketika ditarik oleh magnet, maka daya tariknya itu dapat menembus kertas tersebut, sehingga paku itu dapat ditarik oleh magnet dan dapat bergeser. Sifat magnet yang ketiga yaitu mempunyai dua kutub. Setiap magnet hanya memiliki dua kutub, tidak lebih dan tidak kurang. Kedua kutub magnet memiliki gaya tarik yang paling besar dibandingkan yang lain. Kalian masih ingat bukan apa nama kedua kutub magnet? Kedua kutub magnet bernama kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet yang keempat yaitu memiliki medan magnet. Setiap magnet dikelilingi oleh daerah tertentu yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Daerah itu disebut medan magnet. Daerah medan magnet menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Pola-pola itu disebut dengan garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet saling bertemu di ujung kedua kutub magnet. Sifat magnet yang kelima yaitu kutub magnet sejenis akan tolak-menolak. Makin dekat jarak antara dua kutub, makin besar gaya tarik atau gaya tolaknya. Kutub magnet akan saling tolak-menolak ketika kutub yang didekatkan sejenis. Misalnya, kutub utara dengan kutub utara, atau kutub selatan dengan kutub selatan. Sifat magnet yang keenam yaitu kutub magnet yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Makin jauh jarak antara dua magnet, makin kecil gaya tarik atau gaya tolaknya. Kutub magnet akan saling tarik-menarik ketika kutub yang didekatkan tidak sejenis. Contohnya, kutub utara dengan kutub selatan, atau kutub selatan dengan kutub utara. Sifat magnet yang ketujuh yaitu sifat magnet dapat hilang atau melemah karena perlakuan tertentu. Contohnya, magnet yang dipukul. Yang kedua, magnet yang dibakar. Yang ketiga, magnet yang dialiri arus listrik AC.
Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang materi teks formulir. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang formulir. Apa itu formulir dan macam-macam formulir. Kali ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah atau petunjuk pengisian formulir. Nah, berikut ini adalah contoh formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Di situ dicantumkan identitas diri dan jenis lomba yang akan diikuti. Lalu, seperti biasa, di bawahnya ada nama lengkap dan tanda tangan. Nah, ini adalah petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, anak-anak, tiap formulir itu memiliki petunjuk pengisian formulir. Nah, yang Ibu contohkan ini adalah petunjuk pengisian formulir untuk Klub Sahabat Pena ASEAN. Baiklah anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang sifat-sifat magnet. Selanjutnya, kesimpulan dari petunjuk pengisian formulir.